teman-teman semua, member AFC. Hari ini kita adalah LOP ya teman-teman. LOP ini buat apa sih teman-teman? LOP ini satu yang bisa Anda pelajari, satu adalah belajar dari presenter yang bawain. Karena setiap orang punya style sendiri-sendiri teman-teman. Anda sangat, kalau saya pribadi, Anda tidak sangat direkomendasikan menjelaskan ala slidey banget gitu loh. Nah, dari beberapa orang banyak, beberapa leader banyak yang datang di Zoom di LOP ini, kita bisa belajar banyak bagaimana cara dia presentasi ala dia. Be yourself, maksudnya gitu ya teman-teman ya. Nah, kita hari ini kedatangan malam semua, leader-leader, member-member AFC. Gimana kabarnya? Sehat? Mantap. Nah, kita hari ini ada berita bagus ya, kayak Dr. Raisa itu ternyata kepilih jadi tim komunikasi gugus tugas, which is dia emang konsumsi produk dari awal. Bagi yang belum dapat bannernya, nanti hubungi pengundang-pengundang Anda ya. Nah, teman-teman, LOP ini sebenarnya adalah malam buat prospek. Jadi Anda bisa gunain waktu ini untuk prospek. Jadi teman-teman yang ada prospekan atau apa bisa di LOP-nya perusahaan seperti ini. Nah, hari ini kita ada 2 bintang tamu. Saya kenalin. Satu namanya C. Sylvia Lim, orang Bandung, ibu rumah tangga, produk minded. Dia join, nanti dia akan sharing presentasi ala dia. Jadi kalau kenapa penting ala Anda teman-teman? Karena ketika Anda presentasi dengan cara Anda, maka tidak ada yang salah. Nggak ada yang bisa salahin Anda. Nggak ada yang bisa kurang juga, karena Anda jadi diri Anda. Nah, hari ini kita akan dibawain produk perusahaan oleh Ci Sylvia Lim. Nanti kalau marketing plan-nya, nanti ada Sianti Gunawan ya, bagi belum ada yang belum tahu, belum kenal, dia adalah orang pertama kali yang join di AFC. Jadi dia 001-nya. Pasti apa yang dia cara bawainnya beda lagi. Nah, teman-teman harus simak. Bagi ada yang bawa prospeknya, taruh prospeknya, kita prospeknya join, dengerin, kita ikut nyimak. Apa sih yang bisa kita pelajari dari setiap leader? Dengan makin Anda belajar, makin banyak Anda tahu. Dengan makin Anda terus belajar, improvisasi makin baik. Oke, saya nggak mau buang waktu, kita running di 250 orang. Di Facebook juga selalu running, saya nggak pernah tahu. Facebook tuh kemarin 5.000 ke atas selalu deh. After watch ya, jadi ada orang yang datang, nontonnya telat. Nah, oke, saya akan kenalin salah satu nih leader samurai, Ci Sylvia, ibu rumah tangga. Dia akan jelasin tentang AFC. Sampai sebelum itu boleh dong memperkenalkan diri sampai saya siapin slide-nya. Halo, nama saya Sylvia Lim, saya ibu rumah tangga, saya berasal dari Bandung. Saya nggak pernah join network marketing sebelumnya, ini kali pertama saya terjun di network, dan ternyata lumayan jalan. Kalau samurai udah jalan pasti, Cik. Iya. Oke, ini adalah kita udah ke slide ya teman-teman ya. Oke, Cik, saya udah megang slide-nya. Cici tinggal bilang ya. Oke. Jadi AFC ini adalah Asayama Family Club. AFC itu sebetulnya singkatan ya dari nama pemiliknya. Jadi kalau di Jepang itu rata-rata perusahaan menggunakan nama pemiliknya. Contohnya Honda, kemudian Yamaha dan lain-lain. Nah, kemudian ini Japan brand ini sebenarnya yang membuat saya awal tertarik karena saya tahu banget Jepang dan saya cukup tahu gitu ya bahwa perusahaan Jepang ini biasanya produk-produknya berkualitas gitu. Selain itu juga memang ini terdaftar di Tokyo Stock Exchange ya. Oke, next nih. Nah, AFC ini berdiri dari tahun 1969 dan merupakan perusahaan farmasi yang tertua dan terbesar di Jepang. Terus juga salah satu perusahaan farmasi Jepang pertama yang mendapatkan sertifikat GMP. Sebenarnya ini juga yang menjadi alasan pertama saya join di AFC ini karena jujur saya juga salah satu orang yang agak skeptis dengan network marketing sebenarnya gitu karena menurut saya biasanya maksudnya barangnya mungkin harganya berapa kemudian di markup terlalu tinggi gitu tapi karena saya lihat ini perusahaan farmasi maka saya waktu itu memutuskan untuk join di sini gitu. Next. Oke.
Ini waktu itu grand launching ya tahun lalu. Ya. Nah, dari visinya ini, nah visi AFC ini menjadi perusahaan direct selling terbesar dan terpercaya di Indonesia. Nah, ini juga yang membuat saya semakin yakin gitu ya, karena perusahaan farmasi pastinya produknya itu bisa digunakan oleh masyarakat luas pada umumnya. Saya ambil contoh sedikit ya. Jadi beberapa bulan yang lalu sebelum COVID ini merebak ya, saya sempat suami saya sih sebenarnya sempat ketemu dengan salah satu perusahaan farmasi besar di Indonesia. Kemudian dia bilang untuk suatu pabrik farmasi mencampurkan dua macam ingredient aja, dia membutuhkan waktu BPOM tuh selama 5 tahun gitu, hanya dua ingredient. Contoh ya, misalnya mencampurkan vitamin C dengan glutathione, dia tuh butuh waktu 5 tahun. Maka menurut saya kita beruntung banget bahwa mendapatkan produk SOP 100 ini BPOM-nya cukup cepat gitu prosesnya, 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Dan mereka juga nanya gitu, malah nanya balik gimana caranya ya ini kok AFC bisa dapat BPOM secepat itu gitu. Jadi menurut saya ini salah satu ya, maksudnya yang nilai plus dari kita itu bahwa sebenarnya kita sungguh-sungguh laki di sini bisa mendapatkan BPOM dengan cepat, sementara pabrik farmasi yang lain di sini pun untuk mendapatkan BPOM itu cukup lama gitu. Oke, kemudian misinya menjadi wadah transformasi dengan potensi tak terbatas. Kemudian next ya, selanjutnya. Nah, kita juga ada AFC Care. Di sini saya benar-benar banyak banget gitu ya, merasa sangat diberkati dari AFC Care ini. Kenapa? Karena saya sendiri melihat gitu bahwa AFC ini satu perusahaan yang tidak hanya memperkaya, maksudnya ownernya sendiri gitu ya, tapi benar-benar caring untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dan yang membuat saya sedikit, maksudnya bukan sedikit ya, banyak sih, maksudnya salut banget gitu, bahwa ketika kita memberikan sesuatu untuk orang-orang di luar sana yang mungkin nggak mampu itu, dari pihak perusahaan benar-benar tidak mengharapkan istilahnya testimoni atau apapun untuk dipajang ataupun untuk di show up gitu. Ini yang membuat saya sangat respect dari AFC Care ini. Selanjutnya ya, next. Nah, ini juga salah satu bentuk yang AFC Care lakukan ya di Nabire, kemudian di Lombok, kemudian nah, oke, ini adalah kantor pusat AFC yang terletak di Lipo Saint Moritz dan ada juga di ini ya di Surabaya. Nah, ini sebenarnya dulu saya awal-awal itu join pertama banget itu di Lipo itu saya datang gitu ya dari awal. Saya kebetulan diajak sama Pak Ernest gitu. Saya sempet ini sih ya, maksudnya wah hebat juga ya gitu, maksudnya udah punya kantor sendiri gitu. Dan sekarang luar biasa lagi nih di lantai 19 ini udah apa maksudnya udah direnovasi sedemikian keren gitu ya oleh pihak Jepang. Ini berkat kerjasama sih dari semua ya, maka kita mendapatkan apresiasi dari Jepang. Oke, selanjutnya ini saya memperkenalkan foundernya ya, ini Bapak Ernest Prayuda. Sebenarnya Bapak Ernest ini salah satu teman lama saya dan dia yang mengajak saya join di sini. Awalnya yaitu tadi saya sebenarnya kan sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan bisnis network, tapi waktu itu saya melihat usaha dia, kemudian saya tahu banget Pak Ernest gitu ya, karena dia orangnya lurus gitu ya, maksudnya nggak macem-macem. Jadi saya berpikir gini, oke, kalau saya mau seriusin di bidang network ini, saya pegangnya Pak Ernest gitu, karena saya yakin lah dia nggak mungkin kabur gitu. Dan waktu itu saya juga inget banget tuh, Niko pernah ngomong sama saya, pokoknya Ci, kalau di bidang network, ketika kita mau serius, fokus, pasti sukses. Dan itu memotivasi saya, dan waktu itu saya sempat berpikir selama berhari-hari gitu ya, menjadi perenungan saya bahwa waktu itu Niko cerita dia bisa sukses di bidang network ini, dan saya waktu itu pikir
saya juga pasti bisa gitu. Walaupun saya nggak ada background sebelumnya ya. Nah, ini Pak Ernest ya, yang sudah sukses 15 tahun, tapi dia kembali ke Indonesia, membangun kembali bisnisnya dari awal. Salah satunya nih AFC ini ya. Kemudian ini Bapak Michael Tampi. Bapak Michael Tampi ini salah satu board of director dari MRA Group ya. Kalau beberapa mungkin kita tahu yang familiar, misalnya ice cream Häagen-Dazs ataupun majalah Cosmopolitan dan banyak lagi gitu ya. Jadi mereka ini apa namanya Bapak founder kita ya, Bapak Ernest dan Bapak Michael Tampi. Oke, selanjutnya next ya. Nah, ini juga kita memiliki medical expert, Dr. Trevino Aristarchus. Sebenarnya kenapa sih harus ada medical expert? Buat saya yang tadi Niko bilang ya, saya tuh produk oriented. Emang benar gitu. Jadi saya untuk segala sesuatu yang saya mau konsumsi pasti saya cari tahu isinya apa gitu. Itu bahaya atau enggak. Nah, perlunya medical expert di sini adalah supaya setiap produk yang dikeluarkan itu bisa dipertanggungjawabkan nggak sih secara medis, bukan cuma asal klaim bahwa misalnya produk ini bagus loh bisa untuk penyakit ini itu, tapi nggak punya uji klinis ataupun nggak punya apa namanya ya seperti itulah gitu ya. Next, oke, ini adalah kunjungan Japan trip pertama di tahun 2018. Waktu itu saya baru join sekitar kurang lebih 1 bulan lebih, kemudian ada promo ini. Jadi sempat sih waktu itu mikir, Niko juga sempat bilang, ayo kejar gitu ya ke Jepang. Waktu itu saya pikir gimana caranya ya, saya kan nggak pernah terjun di dunia ini. Kemudian ini juga awal waktu saya join, bahkan saya belum mendapatkan barang. Bagaimana caranya saya meyakinkan orang gitu ya untuk menjual produk ini. Tapi ternyata last minute banget akhirnya saya bisa achieve gitu ya. Dan itu benar-benar achievement pertama saya gitu ya di bidang network ini trip ini gitu. Oke, next selanjutnya. Nah, ini Japan trip kita yang kedua, boleh dilihat ya, jumlahnya tuh langsung luar biasa. Ini ada 100 orang lebih yang join waktu itu di Japan trip yang kedua tahun 2019. Harusnya tahun ini juga kita pergi sih, cuman karena pandemik maka kita cancel dulu ya, sementara kita pending. Oke, selanjutnya. Next. Nah, ini ada paten dan uji klinis. Kalau dilihat di sini ya, best vitamin supplement from Japan AFC. Ini award yang diterima Watson di Singapura ya. Jadi saya juga sempat membeli beberapa produk AFC ini di Watson Singapura. Dan sedikit info ya Bapak Ibu ya, waktu itu saya mendapatkan salah satu produk probiotiknya dari AFC, saya beli di Singapura, itu cuma satu macam ingredients, isinya 15 saset. Harganya kalau dirupiahin tuh bisa sekitar 400.000 gitu. Itulah yang terkandung di dalam salah satu active ingredient Utsukushi. Jadi menurut saya sangat worth it banget daripada saya beli itu, mendingan saya beli Utsukushi gitu ya. Isinya lebih banyak dan kandungannya juga lebih luar biasa gitu ya. Nah, ini paten dan uji klinisnya. Ini Utsukushi ya. Nah, Utsukushi ini salah satunya Utsukushi ini adalah salah satu produk dari AFC yang AFC keluarkan untuk Indonesia. Jadi ini customize ya, istilahnya benar-benar Jepang itu buat khusus pasar Indonesia Utsukushi. Jadi ketika saya mau cari ini di Singapura ataupun di negara lainnya, kita nggak pernah bisa dapetin karena memang khusus dibuat di pasar Indonesia. Nah, ini ada 11 active ingredient yang terbuat dari salmon Oncorhynchus ketasalmon di Hokkaido. Ini perlu juga kita ketahui ya, karena waktu itu ke pabriknya maupun ke Hokkaido, jenis ikan salmon itu ternyata banyak banget gitu di sana. Dan kenapa harus salmon ini gitu kan? Karena memang ternyata salmon ini yang digunakan oleh kaisar-kaisar Jepang pada zaman Meiji dulu gitu, yang digunakan sebagai istilahnya rahasia mereka supaya mereka berumur panjang gitu ya. Kemudian ini juga kita sudah nano size ya, 800 Dalton Utsukushi ini.
terbuat dari DNA-nya. Jadi dari salmon jantan ya. Biasanya sering juga nih digunakan di salon-salon kecantikan. Jadi kemarin saya sempat nih sebelum pandemi juga ke salah satu salon kecantikan, mereka menawarkan ini, suntik DNA salmon. Dan harganya luar biasa mahal. Oke, selanjutnya next. Nah, ini adalah active ingredients yang ada di dalam utsukushi ya. Yang ini pertama ini ya, salmon DNA. Jadi kalau ada salmon DNA udah pasti efek banget ke kulit gitu ya, ke muka, ke kulit kita ini sangat-sangat berasa banget efeknya. Kemudian ada Takara Kombu Fukoidan. Ini juga adanya di Hokkaido ya, Takara Kombu Fukoidan. Jadi orang-orang Jepang itu biasanya yang mereka ada keluhan penyakit kanker, mereka biasanya dikasih ini nih, Fukoidan. Ternyata Fukoidan itu memiliki kemampuan mengecilkan tumor. Oleh sebab itu di Jepang ini dipakai nih untuk beberapa pasien kanker. Nah, ini Bifidobacterium dan lactic acid bakteria. Yang tadi saya cerita bahwa saya sempat ke Singapura tuh beli produk probiotik ini salah satunya yang ada di dalam utsukushi gitu. Kemudian ada resveratrol di sini. Ini resveratrol juga sebagai antioksidan. Ini pineapple extract. Nah, pineapple extract ini saya juga ternyata baru tahu ya kalau ternyata pineapple itu mengandung bromelain. Jadi bromelain ini kandungan yang terdapat di dalam nanas dan biasanya dia membantu untuk pernapasan. Jadi buat beberapa kasus yang ada COVID-19 ini ternyata bisa banget karena nanas itu mengandung bromelain yang bagus banget untuk membantu pernapasan. Kemudian ada fish kolagen. Udah tahu ya kalau kolagen pasti ke wajah. Kemudian ada kiwi seed, kemudian ada glutathione. Oke, next. Nah, ini adalah paten dari utsukushi. Jadi mungkin saya juga sebenarnya awalnya nggak tahu ya paten ini apa sih gitu. Ketika saya dijelaskan paten, ini menurut saya sangat luar biasa ya karena ternyata paten manfaat ini saya juga baru tahu gitu. Jadi kalau paten manfaat itu ternyata sudah diuji kepada misalnya 100 orang, let's say 1000 orang dan semuanya itu harus berhasil gitu. Maka dengan itu dia baru mendapatkan patennya secara manfaat. Kemudian siapa sih yang mendapat paten ini? Siapa yang memberikan label istilahnya ya? Itu bukan pihak perusahaan AFC, tapi pemerintah Jepang. Diuji oleh badan kredibel dan dokter-dokter yang independen gitu. Dilihat misalnya ini ternyata bekerja nih kepada 100 orang, maka pemerintah memberikan hak paten manfaat ini. Nah, kita lihat di sini ya. Ini anti tumor agent. Ini adalah paten yang pertama yang ada di dalam utsukushi. Dia bisa sebagai anti tumor agent. Kemudian ini bisa sebagai immune activating effect ya. Jadi bisa meningkatkan sistem imun kita. Makanya untuk kita nih sekarang yang lagi masa-masa pandemik ini cocok banget gitu karena apalagi nih menjelang herd immunity ya istilahnya yang kuat yang bertahan hidup gitu. Jadi perlu banget nih konsumsi utsukushi gitu karena menaikkan sistem imun kita. Nah, yang ketiga ini therapeutic agent on hepatitis C. Jadi ini adalah paten yang ketiga untuk pasien hepatitis C. Pasti sering banget mendengar beberapa pertanyaan misalnya, bisa nggak hepatitis A, bisa nggak hepatitis B? Mungkin Niko pasti lebih sering ya gitu ditanyain kayak gitu. Nah, di sini saya menjelaskan mungkin bisa membantu, tapi utsukushi ini tidak ada patennya untuk hepatitis A maupun hepatitis B. Jadi patennya itu hanya untuk hepatitis C. Semoga bisa dipahami ya sampai sini ya. Gitu. Oke, next. Nah, ini adalah uji klinis utsukushi. Jadi utsukushi itu ternyata mengandung NK cell. NK cell itu adalah natural killer ya. Kemudian di sini ditulis bahwa menunjukkan adanya aktivitas antitumor dengan mengaktifkan imunitas usus yang mengarah pada peningkatan imunitas sistemik dengan sel NK. Jadi sebenarnya ketika usus kita itu bersih, maka imunitas tubuh kita itu akan naik gitu ya. Si NK cell ini yang berfungsi untuk
memerangi tumornya ya di dalam badan gitu ya. Jadi imunitas tubuh itu sebenarnya 60 sampai 80%-nya ditentukan oleh usus. Jadi ketika usus kita bersih, maka imunitas kita pasti naik. Kemudian ini perbaikan ketolesis dari usus usia pada kanker payudara. Oke, next. Nah, ini juga ya salah satu uji klinis usukusi dia bisa meningkatkan sel darah putih. Sebenarnya sel darah putih itu kita fungsinya adalah memerangi virus gitu di dalam badan. Biasanya ketika kita ke dokter, biasanya waktu itu anak saya sempat rawat inap ya. Dokter akan larang dia ketika leukositnya itu tinggi gitu. Kenapa sih? Itu artinya ketika leukosit tinggi, istilahnya di dalam badan tuh masih ada peperangan gitu. Si leukositnya, si darah putih itu lagi memerangi virus yang ada di dalam badan. Gitu ya. Nah, usukusi ini meningkatkan sel darah putih gitu kan. Ini kita punya uji klinisnya. Nah, ini juga peningkatan sistem imun ya. Sekali lagi ini usus gitu ya. Jadi usus itu ternyata sangat penting. Bahkan usus itu disebut otak kedua kita. Second brain kita itu sebenarnya usus. Oke, next. Nah, ini ternyata juga uji klinis dari usukusi itu mengurangi pembentukan sumbatan pada pembuluh darah. Jadi kayak misalnya masalah-masalah pembuluh darah, kolesterol. Nah, ini juga bisa dibantu oleh usukusi ya. Nah, pertanyaan yang sering juga saya dengar gitu ya, maksudnya, jadi kalau buat kolesterol yang mana nih gitu ya, usukusi atau SOP? Usukusi bisa membantu, tapi secara paten untuk pembuluh darah SOP gitu ya. Memang yang paling baik adalah mix keduanya, usukusi dengan SOP. Nanti saya terangin lebih lanjut ya tentang SOP ya. Ini kondisi kulit pada wajah yang tadi saya bilang pasti kalau ada DNA salmon ini pasti ke muka tuh efek banget ya. Perbaikan pori-pori, mukanya pori-porinya lebih kecil gitu ya. Oke, next. Nah, ini juga usukusi punya uji klinis penurunan kadar hepatik pada pasien hepatitis C. Next. Nah, ini tadi ya uji klinis perbaikan sebum ya pada kulit muka yang misalnya tadinya berjerawat, kemudian berminyak. Nah, ini dia bisa mengurangi sebum ya pada kulit ya. After 2 weeks. Oke, ini juga flek berkurang ya. Oke. Nah, minggu pertama cara baca maksudnya membaca usukusi ini bekerja sama kita atau enggak? Yang pertama itu colon detoxification effect. Jadi ini akan ada detokolon. Ketika usus kita dibersihin, pasti ada rasa yang nggak enak. Jadi saya sempat nih minum usukusi, awal-awal saya mual, beberapa hari mual, nggak enak makan pokoknya gitu ya. Karena memang ini detoksifikasi kolon. Kenapa kita harus perlu detokolon? Kalau selama kita makannya jorok, nggak clean eating, pasti tetap kita butuh detox kolon. Apalagi kita sering makan di luar, udah pasti butuh banget gitu untuk usus kita di detox. Kemudian minggu yang kedua, help reduce body aches and pains. Jadi sakit-sakit di badan ini mulai berkurang. Kemudian minggu yang ketiga, visible changes in skin improvement, smoother, brighter, and more radiant skin glow. Jadi muka pasti lebih smooth, lebih cerah, lebih glowing. Nah, ini yang keempat, minggu yang keempat baru increase in body immunity system, resulting in better stamina, less prone to virus infection. Yang tadi saya bilang bahwa ternyata memang usukusi itu kan dengan produksi sel darah putih kita banyak, maka dia membantu untuk memerangi virus. Jadi bukan berarti kita nggak bisa kena virus ya, kemungkinannya tetap ada, cuman probabilitasnya itu lebih rendah gitu ya, karena kita konsumsi usukusi ini. Oke, next. Nah, ini nih produk pertama yang saya pakai ya, SOP 100+. Oke, next. Nah, ini adalah inspirasinya tuh dari ari-ari ya, kalau orang zaman dulu sebutnya ari-ari plasenta. Jadi sebetulnya
Saya dulu pernah dengar tuh orang tua saya bilang katanya di Cina tuh ada yang konsumsi bayi yang istilahnya belum dilahirkan kemudian diambil plasentanya diminum, katanya itu bisa buat awet muda. Ternyata memang mungkin itu benar gitu ya, tapi itu kan menyalahi human right, benar ya. Dan kemudian ada lagi yang sekarang lebih modern lagi adalah simpen tali pusar. Nah, biasanya penyimpanan bank tali pusar ini ada di Singapura ya, yang setahu saya. Itu pun mahal banget. Jadi ketika ada kasus misalnya si anak ini sakit ataupun anggota keluarganya sakit, maka plasenta ini bisa digunakan sebagai obat, istilahnya bisa mengobati penyakit berat gitu. Tapi harganya mahal banget gitu. Kemudian konsumsi human placenta ini dianggap nggak halal ya di berbagai negara. Oke, next. Nah, ini ada ternyata pemerintah ada aturannya nih. Badan Pengawas Obat Makanan Republik Indonesia melarang adanya plasenta. Terus kalau kita ngomong marine placenta, jadi ikan ini kan sebetulnya memang nggak punya plasenta ya teman-teman Bapak Ibu. Nah, ini nih yang digunakan salah satu ingredient di dalam SOP 100 adalah ini ya lapisannya, semoga kelihatan ya, lapisan yang membungkus telur salmonnya. Ya, jadi bukan daging ikannya, bukan juga telurnya, tapi ini ya, lapisan ini. Nah, kenapa disebutnya marine placenta? Karena secara active ingredient apple to apple-nya dia kandungannya tuh sama gitu dengan placenta pada umumnya gitu ya. Jadi disebutnya marine placenta. Kemudian ini juga nano size ya, jadi gampang diserap oleh tubuh. Oke, next. Nah, ini adalah active ingredients yang ada di dalam SOP 100 ya. Dia ada marine placenta, ada nucleic acid, ada elastin buat rambut, kemudian ada hyaluronic acid. Biasanya nih perempuan tahu ya hyaluronic acid. Saya tadinya taunya hyaluronic acid itu cuma buat skincare, ternyata dia bisa sebagai pelumas juga buat tulang ya, hyaluronic acid. Jadi makin umur biasanya produksi hyaluronic acidnya udah nggak maksimal. Ketika kita minum SOP dibantu lagi produksi hyaluronic acidnya, maka sakit-sakit sendi banyak banget yang terbantu gitu ya. Ada chondroitin, ada amino acid, ada kolagen, dan ada glutathione. Oke, ini adalah active ingredient dari SOP dan human placenta. Jadi secara active ingredient kalau kita lihat di sini ada SOP, ada human placenta, ada deer placenta. Kalau dilihat di sini memang human placenta compare dengan deer placenta juga cukup tinggi ya dibandingkan dengan punya kita sendiri. Jadi sebenarnya kita itu semua punya stem cell gitu, cuman masalahnya dengan bertambahnya umur, stem cell kita tuh udah istilahnya kualitasnya nggak bagus lagi ya, udah menurun gitu. Oleh sebab itu perlu gitu untuk dibangkitkan kembali gitu. Jadi ini kita bisa lihat ya bahwa ternyata human dengan deer lebih tinggi, tapi deer dibandingkan dengan SOP ternyata SOP lebih tinggi, dan hampir keseluruhan active ingredients-nya ini SOP lebih tinggi ya dibandingkan human placenta maupun deer placenta. Kalau beberapa pernah dengar dari penjelasan dokter Alam, itu cara stem cell itu sendiri juga sangat ribet ya, harus diambil, kemudian dari badan kita disuntikin lagi, udah gitu harganya mahal gitu ya, sekali suntik itu bisa 250 juta teman-teman. Oke, next. Nah, ini adalah paten dari SOP 100. Yang pertama, dia cell regenerasi effect. Jadi, kalau kita makin umur, pasti sel-sel kita udah nggak bagus lagi gitu ya. Mulai mungkin mata mulai kayak saya nih, kok mulai nggak bisa baca dari deket ya gitu, harus dari jauh. Oh, artinya mungkin udah mulai plus gitu ya. Itu artinya mulai ada penuaan mungkin di sel mata saya gitu ya. Kemudian ada yang misalnya rambutnya mulai rontok, mulai botak, artinya itu juga sel-sel rambutnya mungkin sudah tidak baik lagi kualitasnya. Maka perlulah kita untuk diregenerasi kembali sel-sel yang mati setiap hari.
saya mungkin sharing sedikit di sini bahwa ini yang saya rasain ketika saya minum SOP 100 plus. Jadi waktu itu saya mengalami GERD ya, beberapa mungkin banyak banget yang juga kena masalah emah gitu. Dan GERD saya lumayan parah. Sempat saya kira juga kena penyakit jantung gitu ya, karena sesak napas dan benar-benar nggak bisa tidur gitu. Waktu itu saya ke dokter, ternyata dokter bilang, oh ini sakit emah. Kemudian saya dikasih salah satu obat untuk mengurangi asam lambung saya. Tapi Bapak Ibu tahu nggak, salah satu obat ini bahkan sekarang ditarik dari peredaran karena istilahnya mengandung bahan yang berbahaya. Jadi Bapak Ibu pastikan benar-benar bahwa apa yang kita makan tuh benar-benar aman gitu. Dan saya merasakan sendiri gitu, pernah gitu ya mengkonsumsi obat yang which is ternyata udah nggak boleh beredar. Waktu itu saya minum gitu. Nah, waktu saya konsumsi SOP ini, saya juga udah mencoba beberapa alternatif lainnya gitu ya untuk mengurangi GERD saya. Waktu saya minum, awal saya masih merasa sakit gitu ya. Sampai di bulan ketiga dan keempat, itu saya benar-benar ngerasa enak banget gitu. Saya biasanya tiap kali kalau kumat GERD-nya, biasanya saya pasti muntah-muntah setiap bulan. Badannya meriang, keringet dingin setiap bulan, apalagi kalau datang bulan. Jadi saya udah sampai di tahap yang kayaknya aduh capek ya kayak gini terus gitu. Udah suntik jarum dan lain-lain gitu ya, tapi tetap aja. Dan benar-benar saya merasa regenerasi sel saya itu diperbaiki ya, maksudnya sel-sel saya diperbaiki itu ketika konsumsi SOP. Jalan di bulan ketiga dan keempat. Cuman kesaksian saya, testimoni saya ini sifatnya disclaimer karena di tiap orang mungkin berbeda. Jadi nggak bisa kesaksian atau testimoni saya itu disamain atau dijadikan patokan untuk orang lain ya. Oke, ini ada paten yang nomor 2, improve blood circulation, memperbaiki pembuluh darah. Nah, teman-teman mungkin saya di sini agak lama mungkin ya jelasin tentang SOP. Ini di beberapa case ada yang bilang gini, saya minum SOP nih udah 6 bulan lah let's say. Kok saya nggak rasa apa-apa ya? Itu saya banyak juga loh menemukan orang-orang yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu harap diperhatikan dan di note bahwa ketika peredaran darah kita ada penyumbatan, biasanya kita nggak kerasa. Nah, sebenarnya taunya dari mana? Ya paling fair adalah cek darah gitu ya. Cek darah, bener nggak sih kita ada penyumbatan. Jadi saya mau share sedikit bahwa kemarin ada salah satu teman saya pergi ke Penang, dia mau cek untuk lututnya dia, sakit lututnya dia, tapi ternyata penyumbatannya sudah 90%. Jadi malam itu juga dia harus pasang ring. Dan saya tanya gitu loh, kok bisa mendadak? Dia bilang, ya karena saya nggak merasa sakit, saya merasa saya baik-baik aja. Kebayang nggak? Jadi memang gini loh, kerjanya SOP itu mungkin somehow nggak kayak kita nggak rasa gitu ya. Tapi dia pasti bekerja. Yang tadi saya bilang bahwa paten pasti bekerja. Dan yang kalau mau fair ya sebelum minum SOP kita tes darah, kemudian 6 bulan setelah itu kita tes darah lagi, itu yang paling fair karena kita nggak bisa cuma pakai perasaan karena udah 90% penyumbatan pun nggak berasa loh orangnya ya. Jadi semoga itu menjelaskan ya kenapa sih saya kok nggak berasa apa-apa ya. Memang kalau ada penyumbatan, awal terjadi penyumbatan bisa nggak ada rasa apa-apa, bahkan 90% pun nggak berasa apa-apa gitu ya. Nah ini paten yang nomor 3, dia sebagai anti-aging effect. Jadi Utsukushi maupun SOP dua-duanya akan dicintai oleh para ibu-ibu, para wanita di luar sana karena dia bisa banget nih sebagai anti-aging supaya kita tetap awet muda. Apalagi masa pandemik ini kita nggak bisa perawatan ya, ke salon, mau kemana lagi gitu ya, takut. Jadi ini jawaban lah ya. Oke, next. Ini adalah dokumen-dokumen dari Jepang ya. Kalau ada yang nanya ini boleh ya, kita punya juga ya di kantor dokumen-dokumennya. Kemudian next. Nah, ini uji klinis SOP 100 ya. Dia sebagai antioksidan. Jadi ternyata SOP 100 ini juga bisa sebagai antioksidan gitu ya. Jadi antioksidan ini juga kita perluin karena setiap hari paparan radiasi
radikal bebas itu ada di mana-mana, dari radiasi handphone lah, dari asap rokok dan lain-lain ya. Istilahnya kita setiap hari terpapar oleh radikal bebas. Dan untuk menangkal radikal bebas itu kita perlu antioksidan. Nah, SOP 100 ini ternyata memiliki antioksidan yang tinggi ya. Kemudian ini ada juga uji klinis untuk pertumbuhan rambut. Nah, ini saya juga banyak menemukan ketika orang minum SOP, rambutnya jadi tumbuh lagi. Kemudian yang tadinya udah mulai putih, yang tumbuh hitam gitu. Nah, itu banyak juga karena ternyata kita punya uji klinisnya ya. Oke, next. Nah, ini peningkatan keseimbangan hormon pada wanita pasca menopause. Kenapa pasca menopause? Jadi gini, teman-teman, biasanya kalau perempuan itu ketika sudah menopause, badan suka nggak enak, kadang juga mungkin swing mood ya. Jadi mulai tuh penuaan tuh makin cepat berjalan buat perempuan yang sudah menopause. Biasanya lebih cepat keriput, kemudian sendi-sendi mulai makin sakit ya. Jadi istilahnya lebih cepat tua nih ketika wanita tuh mengalami menopause. Maka ketika kita konsumsi SOP 100, istilahnya hormonnya kita diperbaiki. Nah, ini saya juga kebetulan ada testimoni dia mengalami menopause dini. Sebetulnya menopause dini itu ya nggak bagus juga, artinya dia belum seharusnya menopause, dia menopause, maka usia dia, maksudnya proses agingnya dia lebih cepat gitu kan. Nah, ketika dia konsumsi SOP 100 plus, dia datang bulan lagi gitu ya. Itu terjadi gitu. Kebetulan teman saya sendiri sih di sini. Kemudian ini ada peningkatan ekspresi gen. Jadi kalau peningkatan ekspresi gen ini dia istilahnya mengikis gitu ya kemungkinan kayak misalnya sakit turunan lah ya. Let's say misalnya diabetes. Kalau saya diabetes, maka anak saya diabetes. Nah, sebetulnya dengan kita konsumsi SOP 100, probabilitasnya itu lebih berkurang gitu. Jadi kemungkinannya tetap ada, tapi kita tekan gitu. Jadi lebih kecil gitu kemungkinannya. Ya, oke, next. Nah, ini terjadi perbaikan pada fungsi peredaran darah. Nah, SOP 100 ini kan patennya juga memang untuk peredaran darah, dan di sini juga ternyata memang ada uji klinisnya untuk peredaran darah. Nah, di sini juga ada uji klinis penurunan kadar gula darah. Jadi untuk yang ada keluhan diabetes atau apapun ini aman ya. Jadi ini malah bisa menurunkan kadar gula darahnya. Nah, kemudian ini saya juga sangat notice nih di sini sumbernya nih dari mana. Jadi Bapak Ibu harap tahu juga ya, ini uji klinis tuh bukan dibuat-buat oleh pihak perusahaan sendiri ya, maksudnya supaya kita biar kelihatan keren ya gitu, ada secara medis nih, secara kedokteran, tapi ini benar-benar sumbernya dari Nippon Barrier ya gitu. Jadi benar-benar sourcesnya nih kita bisa percaya gitu. Oke, next selanjutnya. Next. Nah, SOP 100 ini juga bisa mengurangi dan menghilangkan kerutan. Nah, ini banyak banget. Bahkan yang baru-baru ini saya mendapatkan salah satu member ya, dia baru minum beberapa minggu, kemudian dia bilang, Mbak, ini tante saya minum ini fleknya berkurang ya. Memang bisa ya untuk menghilangkan flek. Saya bilang memang ada beberapa yang seperti itu, saya bilang itu karena memang uji klinisnya kan memang bisa menghilangkan kerutan, mengurangi kerutan gitu ya. Jadi memang ini bisa juga gitu untuk beberapa yang ada masalah-masalah flek gitu bisa. Cuman balik lagi saya bilang sifatnya bisa disclaimer karena di tiap orang bisa berbeda ya. Oke, next. Ini cara mengetahui bahwa SOP 100 ini bekerja atau enggak. Ini di minggu pertama biasanya easy to sleep and improve to good sleep. Jadi paling gampang caranya adalah biasanya orang-orang langsung deep sleep. Jadi kalau deep sleep itu benar-benar yang kayak kita kalau tidur tuh benar-benar nggak tahu gitu ya. Kayak misalnya saya tidur tuh bisa saya dengar ada orang main gitu ya, atau ada yang buka pintu atau apapun. Nah itu saya bisa dengar. Itu artinya saya nggak deep sleep. Tapi ketika saya deep sleep, nah itu saya benar-benar tidurnya qualified gitu ya. Masuk di tidur yang bagus gitu ya.
Nah, tapi ada dua kemungkinan sih. Jadi beberapa memang deep sleep, tapi ketika ada juga yang minum ini malah jadi seger. Jadi saya itu awal minum ini malah saya jadi seger. Maka saya minumnya pagi dan itu ngebantu banget saya ketika berolahraga. Saya lebih fit, kemudian lebih nggak ngos-ngosan gitu ketika olahraga. Nah, kemudian good view and shoulder hurt reduce. Jadi sakit-sakit dan pegel-pegel itu juga berkurang. Kemudian good view jadi penglihatan jadi lebih terang ya. Ini juga banyak banget testimoninya. Kemudian di minggu kedua fatigue reduce. Jadi ada juga sakit kepala mulai berkurang. Nah, ini minggu ketiga juga intolerance to cold reduce. Jadi lebih tahan terhadap flu ya. Jadi bukannya minum ini, kok saya masih flu juga, bukan berarti nggak bisa flu ya, Bapak Ibu. Bahkan vaksin influenza aja nggak bisa garansi 100% nggak kena flu. Probabilitasnya tetap ada, cuman lebih ditekan aja ya, gitu. Jadi lebih tahan terhadap flu. Nah, di minggu keempat ada improvement of impatience. Jadi ini bisa lebih sabar gitu ya. Saya sendiri kemarin ada mendengar gitu ya, ada yang autis, kemudian dikasih SOP ini dia lebih tenang ya gitu. Tapi bukan menyembuhkan autisnya ya, karena autis itu kan genetical. Jadi simptomnya aja, simptom yang ditimbulkan itu bisa diredam. Kemudian augmentation of menstrual bleeding, kemudian good blood circulation of face in the morning, clear facial skin at 4 weeks. Jadi ini ke muka lebih cerah, lebih terang ya, lebih glowing. Kemudian ya nggak pucet gitu ya, mukanya nggak pucet, putihnya nggak pucet gitu ya, karena sirkulasi pembuluh darah di muka pun diperbaiki. Oke, next. Oke, ini letter of authorization. Buat saya ini sangat penting ya, karena mungkin beberapa kan kita tahu ya di luar sana yang mengklaim juga dari salmon ovary peptide. Tapi yang harus menjadi note di sini, ini perlunya memang kebanyakan orang kita mungkin budaya membacanya agak kurang. Jadi maksudnya kadang gini lewat gitu aja gitu. Tapi saya mau note di sini ya. Mungkin saya bacain sedikit ya. Jadi di sini kalau kalian baca ya, other company in Indonesia is not authorized to use marine placenta or salmon ovary peptide name in their products for as long as this agreement valid. Furthermore, we can guarantee salmon ovary peptide originality if product not made in by AFC Life Science. Jadi kalau perusahaan lain yang menggunakan marine placenta, mereka nggak jamin keasliannya dan juga mereka nggak jamin originalitasnya. Jadi ini perlu banget kita note dan perlu kita edifikasi juga ke calon member kita bahwa AFC ini sudah punya surat perjanjian, penemunya ini yang di sebelah kanan ya, Tadashi Eto ini hanya memberikan hak eksklusifnya kepada AFC Life Science. Di luar itu kita nggak bertanggung jawab ya. Oke, next. Nah, safety itu penting. Ini kalau kita lihat zero defect. Sebenarnya kalau perusahaan pasti ada namanya cacat produk. Kalau kita tahu mungkin di Indonesia sering lah ya, maksudnya ada sisa ekspor, sisa impor, kemudian dijual murah. Nah, tapi Jepang nggak seperti itu ya. Jadi mereka benar-benar kualitasnya luar biasa. Ini yang membuat saya juga waktu itu join. Sebenarnya ini yang saya baca. Pertama, lab tested. No heavy metal, tidak ada logam berat. No harmful chemical, tidak ada bahan kimia berbahaya. No peak DNA, tidak ada DNA dari babi ya, which is pasti aman untuk teman-teman yang muslim. Kemudian non-GMO, tidak ada genetic modified organism. Kemudian no preservative, tidak ada kimia ya, tidak ada artificial flavor, artificial coloring, bahan-bahan tambahan yang berbahaya, baik pewarna, perasa, kemudian pengawet, preservatif, sugar, dan kita low calories. Selain itu, kita juga masuk dalam GMP.
GMP itu adalah, kalau mungkin di sini kita taunya ISO ya. Jadi ini tuh sama sih seperti ISO di Jepang tuh namanya GMP. Kemudian juga ada organik dan juga halal ya. Oke, nanti ini kalian Bapak Ibu bisa baca sih ya. BPOM halalnya nih bisa di search, bisa di Google. Bener atau enggak, atau buat-buatan doang gitu ya. Ini bisa dilihat. Next, Nick. Nah, mungkin ini saya selanjutnya serahin sama Cisianti ya. Dari Yes. produk mungkin segitu ya, Nick ya. Ya, makasih ya Ci Silvi ya, udah jelasin produk ala Ci Silvi. Oke. Selalu kita dapat sesuatu yang lain ya. Nah, teman-teman kalau bagian marketing plan biar nggak lama-lama, lompat aja langsung ke Sianti Gunawan. Bu Sianti Gunawan adalah 001 ya, orang yang pertama kali bergabung di ISC. Dia yang mulai semuanya di awal join. Mudah-mudahan dia bisa sharingin bisnis ini pakai hal yang beda. Jadi kita bisa tiap orang pasti jelasin selalu beda, tapi kita bisa belajar sesuatu dari apa yang setiap leader bawakan ya teman-teman ya. Tanpa mau waktu, saya langsung lompat ke Sianti Gunawan. Halo, Halo? Halo, ya, udah dengar? Udah, tunggu. Tunggu, biar Niko lihat videonya dulu. Tadi masih follow. Mana ya videonya ya? Halo? Halo, ya. Yes. Oke, sip. Udah ya? Udah, lanjut, siap. Oke, halo semua, apa kabar? Sehat ya? Pasti ya, member IC pasti sehat. Oke, saya langsung aja. Mungkin sebentar saya sedikit katakan maksudnya gini. Ini sebelum saya mulai marketing plan, saya ingin katakan ini benar-benar marketing plan yang dahsyat. Kenapa saya katakan gitu? Dalam 2 tahun terbukti bahwa marketing plan ini terjadi. Semua terjadi. Yang namanya bonus pairing mencapai 660 juta terjadi. Orang yang baru join puluhan juta terjadi. Jadi saya harap benar-benar yang sudah menjadi member di IFC, yang sudah menjalankan bisnis ini, jangan sia-siakan. Ya, oke, thank you. Marketing plan kita ada 3 paket. Oke, next. Nah, jadi simple. Ingat ya, kita nggak usah ribet-ribet. Jangan pikir, aduh ini susah gini-gini. Enggak, kita simple kok. Kita cuma punya 3 paket yang ditawarkan, yaitu maupun kita sebagai user, maupun bisnisnya, investasi kita hanya 3 macam paket. Ya. Nah, karena kita memakai patokan untuk dolar ya, jadi untuk AFC Cash itu 10.000 hitungannya ya. Jadi nanti dolarnya ini tinggal kita kalikan 10.000. Oke. 1 paket itu isinya 2 box. Tolong ini diingat karena ini penting ya. Jadi karena ada hitungan yang kita pakai paket dan kita jangan bingung box paket gitu ya. Kalau kita mau jalankan bisnisnya dari awal kita benar-benar harus perhatikan yang prinsip ya. 1 paket itu isinya 2 box ya. 1 AFC Cash itu 10.000. Oke? Nah, paket pertama itu namanya Ruby ya. Ruby itu berapa paket? 1 paket ya. 1 paket atau kita bilang ini untuk orang konsumsi 1 bulan. Kalau sehari dia konsumsi 2 saset sesuai anjuran dari Jepang ya. Oke? Nah, harga 1 paket Ruby itu $330. Kita kalikan 10.000 menjadi 3.300.000. Kalau isinya 2 box, berarti 1 boxnya berapa? 1.650.000. Oke? Ya, 1 paket 3.300.000. 1 paket ada 2 box, berarti 1 boxnya itu 1.650.000. Ya. Oke, paket yang kedua itu namanya Sapphire. Ya. Sapphire itu berapa paket sih? 3 paket. Ya, 1, 3. Oke. 3 paket ini berarti kalau kita kali 2, yang tadi saya katakan 1 paket 2 box, itu berarti ada 6 box.
Kita tinggal kalikan aja. 1.650.000 per box, kita tinggal kaliin 6. Berarti $990. Kalau kita kalikan 10.000 menjadi 9.900. Oke? Nah, paket yang ketiga, ini namanya diamond. Ini paket yang saya bilang the best. Kenapa? The best untuk orang yang konsumsi pun, ya, kalau memang mampu, dia sudah aman. Orang yang konsumsi sebagai user pun, dia aman. Kenapa? Kalau apalagi dia ada masalah, dia stok aman, punya stok sendiri gitu kan. Mau gimana dia udah aman untuk 6 bulan kemudian. Karena terapi sel ini memang dianjurkan harus 6 bulan itu baru mendapat hasil yang optimal. Oke? Nah, saya juga bilang diamond ini adalah titik bisnis investasi yang terbaik. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan kenapa diamond is the best. Nah, diamond itu 6 paket. 6 paket kita kali 2 box berarti 12 box. Nah, 12 box ini kita kali 1.650 berarti 19.800. Loh, kok sama aja sih? Paket kita beli 2, beli 6, beli 12. Kenapa sama aja? Biasanya rata-rata orang kalau beli banyak kan pasti ada diskon. Nah, di sini semua harganya, perbedaan kita itu. Kita harga semua sama. Yang membedakan nanti adalah bisnisnya, bonusnya, profitnya, setiap pilihan kita, ruby, sapphire, diamond, pastinya berbeda. Ya, oke. Sebelumnya saya mau bilang ya, kalau kita lihat, kita beli ini dengan harga 3.300.000, 19.800.000. Kalau kita memang konsumsi seperti kita kalau beli di mana, di apotik atau apa namanya kesehatan gitu ya, untuk ini kita konsumsi, mahal nggak? Mahal, bener. Tapi di sini ada bisnisnya, ya. Kalau kita bilang ini bisnis modalnya 3.300.000, 9.900.000 atau tidak sampai 20 juta, di bawah 20 juta kita punya modal bisnis. Kira-kira besar nggak ya? Kalau saya katakan tidak. Kenapa? Banyak bisnis yang di pinggir jalan pun modalnya bisa 20 lebih. Oke, lanjut. Lanjut nih. Nah, ini dia yang membedakan. Kenapa kita beli mau 3, mau 2, mau 12 kok sama? Ada bedanya. Oke. Nah, seandainya, oh ya, sorry. Tadi saya tambahkan, kalaupun kita membeli ruby, pada akhirnya semua akan menjadi diamond, ya. Kenapa? Karena kita bisa mengupgrade, ya. Kita bisa mengupgrade dari ruby, misalnya saat ini oke lah, mau coba-coba bisnisnya, nggak percaya mau ruby dulu, atau mau konsumsi uangnya dana terbatas, atau nggak percaya produk, mau coba dulu, nggak apa-apa, kita bisa upgrade. Begitu kita merasa, wah bagus nih produknya, oke deh, saya mau beli 1 box, bisa. Saya mau langsung beli tambahannya lagi, 4 box saya supaya jadi sapphire. Atau, wah saya udah nangkep, wah ini bagus nih, produknya bagus, saya takut kehabisan, ya kan, namanya import dan lain sebagainya. Buat orang tua yang lagi sakit, jangan sampai stop gitu. Oke, saya mau beli lagi, jadi upgrade 10 box, langsung jadi diamond. Dan itu tidak ada batas waktu, anytime silakan. Oke, ya. Nah, apa perbedaannya? Kalau misalnya kita ambil ruby, seandainya kita sharing-sharing, nah ini saya bilang, bisnis ini sebenarnya gampang kok. Asal buka mulut, kita mau buka mulut, pasti kita dapat benefitnya. Ya, makanya kalau bisa rajin ikut LOP dan lihat YouTube, support system kita banyak. Kalau kita kuasain bahannya, baik produk, baik marketing plan-nya, percaya deh, kita cerita, orang ngerti, dia pasti beli. Kenapa? Karena saya tahu semua orang butuh produk kita. Itu yang harus kita ingat. Jadi jangan pernah ragu tawarkan orang. Oke? Nah, seandainya kita sharing-sharing, terus orang itu, oke deh, saya mau apa? Saya mau 2 box aja deh. Oh, 2 box itu namanya paket ruby. Oke, kita bantu bagaimana kita bisa sampai orang itu menerima produk tersebut. Ya, namanya itu kita mensponsori. Nah, ada bonus sponsor. Ya, bonus sponsor itu bagaimana kita sharing, lalu kita dapat, maksudnya kita bantu sampai dia menerima produk, kita input member apa segala, langsung
kita dapat benefitnya. Apa itu? Kalau diambil 2 box, kita akan mendapat $30 atau 300.000, ya, itu bonus sponsor. Lalu kalau misalnya dia ngambil, oke lah, 6 box atau 3 paket atau namanya Sapir, kita dapat berapa? 900. Ya, lumayan ya, modal 3.300.000 ya. Oke. Nah, ternyata kita sharingnya pinter nih, atau orang itu percaya kita, biarpun kita belepotan ngomongnya, tapi itu orang percaya, tahu gitu. Seperti yang sering Niko katakan, modalnya adalah nih kita sendiri. Orang percaya nggak, karena ini bisnis trust. Oke. Nah, sharing ternyata oke, saya mengambil diamond, ya kan? Karena saya khawatir nih nanti buat ibu saya. Ibu saya memang kalau benar saya percaya 6 bulan untuk ininya langsung saya beli diamond. Berapa kita dapat sebagai ruby? 1.800.000. Lumayan ya, modal 3.300.000 sudah hampir separuh kembali. Bisnisnya hebat kan? Itu yang dibilang dahsyat. Modalnya kecil tapi hasilnya luar biasa. Nah, kembali kalau kita Sapir, tetap kan saya bilang harga bonusnya berbeda. Itu yang membuat orang harus kalau memulai bisnis ini benar-benar dipikirkan dimulai dari titik mana. Kalau saya sarankan diamond kalau mampu, ya, oke. Nah, Sapir keuntungannya kalau kita orang jadi kita sharing, orang itu mau ambil 2 box dapat 450.000 ya, atau $45. Kalau Sapir mendapat Sapir itu $135 ya. Lalu kalau mendapat diamond 270. Nah, ini dia. Saya nanti langsung compare ya. Diamond kita dapat 550 untuk orang yang mengambil ruby. Sapir $165 atau 1.650. Diamond, mengclosing diamond, dia akan mendapatkan $330 atau 3.300.000. Ya, ini bonus yang pertama. Ya, kita ada 3 bonus. Saya ceritakan bonus pertama. Dan bonus pertama ini ternyata yang namanya bonus harian ini ternyata ada 3. Bayangin, kita ada 3 bonus. Bonus harian, bonus bulanan, bonus tahunan. Di dalam bonus harian yang setiap hari kita terima, konnichiwa jam 12 malam, dan besoknya kita terima bonus harian tersebut, ada 3. Ini yang pertama, namanya bonus sponsor. Sharing-sharing, urusin sampai dia dapat, kita dapat bonus sponsor. Yang kedua, kita dapat apa? Oke, next. Next, Nico. Ini dia bonus pass up. Tadi kan saya bilang, diamond is the best. Saya nggak bohong, beneran. Kenapa? Ini bonus pass up, bonus yang khusus hanya untuk diamond. Ya, jadi Sapir terima nggak? Enggak. Ini bonus khusus untuk diamond, kalau saya boleh bilang. Nah, dapatnya dari mana? Oke, kayak tadi perbedaan dari bonus sponsor ya, antara kita ambil ruby dan diamond ya. Diamond sebenarnya perusahaan itu mengeluarkan semua. Nih, boleh balik sedikit nih. Balik yang awal. Nah, ini dia ya. Ini bonus mau orang itu closing ruby atau mau sapir atau diamond, semuanya ini full dikeluarkan oleh perusahaan ya. Terus pertanyaannya, loh, kalau perusahaan memang kasih orang yang mau closing ruby itu, perusahaan tidak mau tahu, dia keluarkan 550 untuk ruby, untuk diamond 330 atau 3.300.000. Saya sebagai ruby kok dapatnya diamond 1.800.000. Selisihnya kemana? Nah, ini dia selisihnya untuk si diamond. Oke, lanjut nih. Nah, contohnya begini. Misalnya ya, saya diamond nih, karena saya udah tahu, wah saya harus diamond nih, kerjanya sama, sharingnya sama, ya buang waktunya duduknya di kafe atau di mana ketemu orang, ya kan ngopi-ngopi sama, cara semuanya sama, mau saya diamond, mau saya sapir sama gitu kan. Oke, nah lalu saya diamond, ya kebetulan misalnya Sylvie saya udah sharing, udah jelasin bagaimana, nggak tahu sayanya yang kurang jelas atau mungkin Sylvie-nya masih ragu atau gimana, ataupun mungkin Sylvie memang mau coba dulu untuk sebagai ruby, dia ambil ruby, ya. Sylvie ambil ruby. Lalu
Silvi sharing-sharing nih di Bandung. Ternyata saudaranya atau siapa, dia closing, dia mau, dia percaya sama Silvi. Waduh, ini import dari Jepang gini. Oke Sil, saya mau ambil diamond. Nah, Silvi dapat berapa? Silvi dapat bonus sponsornya 1,8 juta. Ya, $180 kita kasih kali 10.000, 1,8 juta. Padahal tadi saya katakan kantor keluarin berapa? 3.300.000. Sisanya kemana? Selisihnya kemana? Inilah namanya bonus pass up untuk khusus diamond. Jadi dapat si Ruby dapat 1,8, lalu kelebihannya ya 1,5 juta itu kemana? Ke diamond yang tadi saya contoh saya yang mensponsori Silvi. Kalau ternyata saya nih Sapir ya, Silvi Ruby, sponsornya kemana? Naik ke bonus selisihnya naik kemana? Naik ke diamond yang terdekat. Nah, oke, saya nggak bohong kan bahwa diamond is the best untuk serius di bisnis ini. Oke, next. Ini bonus yang ketiga. Ya, ingat ya, bonus harian ada 3. Bonus sponsor, sharing-sharing, orang mau kita dapat. Lalu bonus pass up khusus untuk diamond. Nah, ini bonus pairing. Bonus pairing ini dahsyat luar biasa. Cuman dari satu bonus ini kita bisa mencapai ratusan juta. Ya, bonus pairing apa sih? Bonus pairing kita ini binary. Ya, binary itu kita hanya bisa mensponsori 1 orang di kiri kita, 1 orang di kanan kita. Ya, cuman 2. Ya, makanya mudah-mudahan kita bisa duplikasi sehingga 2 ini benar-benar bisa melakukan bisnis ini dengan benar ya. Lalu kalau seandainya ternyata kita dapat lagi gitu kan, kita closing lagi nih 1 orang lagi gitu kan, kita taruhnya di mana? Di bawahnya ya. Kita nggak bisa taruhnya lagi jadi 3 jadi 4, nggak, kita langsung ke bawah ya. Oke, apa sih yang kita dapat dari namanya bonus pairing ya? Jadi kita dapat 1 orang di kiri, kita dapat 1 orang di kanan. Misalnya contoh, dia closingnya diamond, ya. Wah, saya ceritanya udah sepenuh hati, dia full heart, saya udah pelajarin apa, pokoknya saya udah keluarin semua. Dia ngerti, dia closing 1 diamond. Oke, nih sepertinya misalnya nih teman baik saya closing 1 diamond. 1 lagi saudara saya closing 1 diamond. Tadi ingat, saya selalu ucapkan ucapkan paket, ya kan? 2 box 1 paket. Paket, inget ya. Nah, diamond berapa paket? Diamond 6 paket. Ya, ruby 2 paket, sapphire 3 paket, diamond 6 paket. Nah, 1 paketnya untuk khusus bonus pairing mendapat $30. Ya, kita kali 10.000 berapa? 300.000. Jadi, kalau diamond ketemu diamond, kiri saya diamond, kanan saya diamond, diketemukan, dipasangin, di pairing itu 6 kali 300.000, 1,8. Nah, cuman 1 saya mau tambahin ya, supaya nggak miss ya. Maksudnya gini, seandainya saya closing diamond, oke? Sebelah kiri saya, saudara saya, oke, diamond. Nah, terus ternyata teman saya baru mau ruby, gitu. Kita pasang nih, sebelah kanan diamond, sebelah kiri ruby. Ruby berapa paket tadi? 1 paket kan? Diamond berapa paket? 6 paket. Tetap pairing nggak? Tetap, gitu. Ini bukan di-pairingin dari ruby-nya atau dari diamond-nya, tapi dihitung dari paketnya. Nah, makanya saya bilang, ingat ya, ruby 1 paket ya. Oke, nah, ruby ketemu diamond, ternyata ruby-nya 1 paket ada di kiri, 6 diamond-nya di sebelah kanan ada 6 paket. Berapa yang di-pairing? 1 dulu. Ruby-nya di-pairing. Ya, si ruby ini yang 1 paket ting ketemu gitu. Jam 12 malam sistem by system ting langsung kita dapat berapa? 300.000. Terus hilang nggak sih? Kok kita udah dapat diamond harusnya 6 paket kita ini? Nggak hilang. Apapun yang kita kerjakan di AFC ini nggak ada yang sia-sia. Percaya saya. Oke. 5-nya yang sisa karena pairingnya cuma 1, 5-nya sisanya di mana? Ditabung. Ditabung, jadi seandainya si ruby ini misalnya upgrade, dia ambil berapa lagi, dihitung paket, langsung bisa pairing lagi. Atau kita nggak pernah tahu, si ruby ini ternyata dia udah cepet cerita ke orang, di bawahnya ada lagi, dia masuk closing lagi, mau diamond kayak mau apa, dihitung paketnya, langsung pairing lagi. Oke, jadi kalau belum di pairing, itu ditabung. Ya, oke, next.
Next nih. Nah, ini maksudnya, oke. Nah, diamond. Nah, saya bilang ya, makanya saya bilang, ingat, kalau mau mulai bisnis ini, jangan sia-siain waktu. Benar-benar kita harus dimulai dari diamond kalau kita mampu. Ya, oke. Diamond ini, yang tadi saya katakan, dari salah satu bonus harian yang tiap malam kita konnichiwa itu, bisa dapat maksimal 660 juta. Ah, gede banget, dari mana? Nah, ada hitungannya. Ya, jadi ini maksudnya gini, ini sebenarnya ya, mau ngerti nggak ngerti sebenarnya ya, jangan dipusingin dulu, kerjain aja dulu. Yang penting gambarannya kita udah tahu gitu kan. Karena apa? Nanti dihitung, bukan kita yang ngitungin. Jam 12 malam tuh udah ting 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 semuanya dihitungin ya. Oke. Nah, satu diamond itu bisa kita mendapatkan 200 pairing satu hari. Satu hari kita bisa dapat 200. Besar ya? Kalau saya sih bilang besar ya. Nah, cuman hitungannya kita perhatiin. 1 sampai 10 paket pairing yang terjadi pada hari itu dikali 300.000. Oke? Nah, sisanya ya 11 sampai ke 200 atau 200 pairing kita kurangi 10 berarti 190, itu dikaliin 100. Ya, nggak boleh komplain, ini udah hitungannya. Jadi bisa perusahaan itu bisa long term. Oke? Nah, lalu kalau kita kaliin dalam 1 bulan ya, 1 hari deh ya, misalnya kita 200 pairing. 10 dikali 300 itu 9 juta. Ya, 1 hari nih ya, kalau kita benar-benar dapat 200 ya. 11-nya 190-nya kita kali 100.000 berarti 19 juta. Berarti 1 hari aja, 1 hari kita bisa dapat 22 juta. Kalau kita bisa mengerjakan maksimal dan benar-benar pairingnya mendapatkan 200. Kira-kira susah nggak? Bohong apa nggak? Ada. Udah ada yang setiap hari mendapatkan seperti ini. Oke, member AFC Pak Budi. Oke, nah lalu 1 bulan benar nggak 660? Kaliin aja 22 juta dikali 30 berarti 660 juta. Ya, makanya ingat 660 juta maksimal. Lebih bisa nggak? Kalau ada orang yang bohongin kamu, wah Diamond bisa dapat ini. Nggak, maksimal 660 juta. Oke, next. Nah, ini dia perbandingannya. Oke. Perbandingannya Diamond yang tadi saya katakan maksimal 660 juta. Sapphire maksimal 210 juta. Ruby maksimal 45 juta kita bisa dapat dari bonus pairing setiap bulan. Maksimal, ya. Oke. Dari mana? Yang tadi Diamond saya udah jelaskan. Kalau Sapphire itu 60 pasang, ya. 10 pertamanya sama, kalau Diamond 300, Sapphire itu 200, ya. Lalu sisanya itu dikali 100, ya. 60 dikurangi 10, 50-nya dikali 100, oke. Nah, kalau Ruby dapat nggak? Dapat, tetap. Namanya juga bisnisnya kan ada 3 pilihan, gitu kan. Nah, dapatnya berapa? 1 hari itu tidak lebih dari 15 pairing, 15 paket, 15 pairing. Lalu kalau ternyata sehari kita dapatnya 50. Nah, sisanya kemana? Lebihnya dari 15, less out, gitu. Nah, makanya tadi saya bilang, benar-benar tentukan pilihan yang terbaik, jangan sampai menyesal, oke? Jadi sehari 15 pairing dikali jadi totalnya 45 juta ya. Oke, 10 pairing kali 150. Lanjut nih. Nih. Oke. Nah, ini bonusnya ya dibagi 80-20. Ya, apa sih maksudnya 80-20? Jadi yang 80% 1 hari berikutnya ya bisa langsung dicairkan. Cuman ada pilihan. Apakah kita mau langsung waktu nanti mengisi data ada pilihan bonus payment. Mau pilih yang auto withdraw langsung otomatis masuk ke rekening kita H+2 dengan biaya administrasi 20.000 ya.
dan kena pajak juga. Lalu kalau yang pilihan kedua adalah kita simpan di PIN wallet. Oke, 20%-nya kemana? Hilang nggak sih? Nggak hilang. Semua yang di ASC nggak ada yang dihilangin. Oke, nah 20%-nya itu masuk redemption. Untuk apa sih redemption itu? Untuk juga langsung otomatis untuk auto maintenance ya. Auto maintenance kita kalau kita sudah dapat cukup bonus 20%, itu akan langsung dipotong untuk auto maintenance setiap bulan 75 BV atau 1.650 ya. Kalau tidak cukup, member yang baru diberi waktu 1 tahun kesempatan untuk dia terus kerjakan dengan serius, ya kan? Dia bisa dikasih waktu 1 tahun. Setahun kemudian dia baru di auto maintenance, diwajibkan auto maintenance. Oke, nah 20% ini disimpan untuk apa nih uangnya gitu kan? Nah, ada barang-barang yang kita bisa beli selain Utsupushi dan SOP, kita bisa beli beberapa produk AFC ya yang sudah masuk ke Indonesia, karena AFC itu 51 tahun, produknya tuh udah puluhan ribu. Oke, nah kita beruntung sebagai member, salah satu keuntungan member, kita bisa membeli produk-produk ini melalui bonus kita yang 20%. Ya, atau kita biasa katakan redemption atau di auto maintenance. Ya, oke. Nah, ini produk-produknya. Ini produknya semua luar biasa. Serumnya, ya, makeup base, propolis dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca langsung. Nah, ini dia nih, krill udang dan lain sebagainya. Oke, ini dia bonus bulanan. Ya, tadi saya bilang ingat ya, bonus harian. Nah, ini bonus bulanannya. Ini bonus bulanannya luar biasa loh. Kalau kita jaringan kita udah jadi, wow, amazing sekali ini bonus. Ini benar-benar passive income. Ya, makanya benar-benar kita begitu di awal seperti yang rumus dari NDO Nico 18-18-9 itu benar-benar awal pertama sebanyak mungkin kita sponsor. Oke, di sini kita akan dapatkan benefit bonus unilevel. Apa sih itu bonus unilevel? Bonus unilevel adalah yang setiap kita punya bonus di 20% itu, yang setiap bulannya di otomatis di auto maintenance dipotong, itu kita dapat 10% ya. Dari pembelanjaan di 20% itu kita mendapat 10% ya. 10% dari 1650 ya. Kalau kita BV-nya 75 jadi 10%. Dari mana? Dari level pertama kita. Bayangin, kalau level pertama kita bisa sponsorin minimal 18. Nah, setiap 18 itu kalau belanja, apalagi 20, 25, setiap mereka belanja, setiap bulan itu, kita dapat 10%. Nah, yang kedua, kita tetap level kedua, maksudnya yang kita sponsorin itu misalnya ada 18 orang. 18 orang itu mensponsori lagi, masing-masing 18 orang misalnya. Nah, yang level kedua kita tetap dapat 10%. Level ketiga yang disponsori oleh orang ke level kedua itu dan selanjutnya sampai 10 kita hanya dapat 5%. Nah, ada persyaratannya juga kita mendapat sampai 10 level. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh upline-nya langsung atau yang mengundang. Ya, oke lanjut. Nah, saya nggak pernah bohong ya. Benar-benar ini lihat bonus unilevel. Saya kalau lihat angkanya, waduh, saya sampai pusing deh. Dan ini jangan khawatir, ini pasti terjadi. Percaya saya, waktu itu yang namanya bonus harian, ya kan, dari bonus pairing dan lain sebagainya. 2 tahun yang lalu, saya waktu cerita, saya pasti cerita by ala marketing plan, ya kan. Tapi sekarang saya bisa bilang nyesel kalau nggak ikut. Kenapa? Sudah terjadi itu yang dipresentasikan, gitu kan. 660 juta, ratusan juta. Saya di pandemi ini aja, saya tetap menerima ratusan juta. Bisnis apa lagi? Makanya saya bilang jangan sia-siakan ya. Nah, kembali lagi, ini yang namanya bonus unilevel. Ya, jadi kita duplikasi, ini yang dibilang kita ini bisnis network jaringan gitu kan. Jadi kita jangan jualan capek gitu kan. Kita duplikasi supaya kita ini menjadi 5, ya kan, menjadi 25, ya kan istilahnya. Nah, kita duplikasi 5 orang, sponsor pribadi kita nggak usah ngomong muluk-muluk deh 20 orang, Pak. 5 orang aja kita sponsori. Lalu kita duplikasi, nah dari 5 orang ini masing-masing bisa mensponsori 5 orang aja. Bayangin, nih sampai hitungan
yang sudah diberikan ya oleh ISC, pada level ke-10 kita bisa mendapatkan 36.621 sekian dolar. Ya, udah deh, nggak usah muluk-muluk deh, 1% aja, 1% aja. Ya, nggak usah 10%, 50%, 1% aja itu udah paling kecil tuh kalau komisi, betul nggak ya? Kalau orang agent atau apa udah 1% itu udah ini ya. Oke, 1%-nya hitung deh, sekitar 3 M. Betul apa betul ya? 3 M apa 300 M ya? Tolong dikali. Saya minta kali ini. Ini benar-benar serius yang dinamakan passive income kelak kalau jaringan kita udah jadi. Oke, next. Nah, ini dia bonus tahunan. Wow, semua orang nih lagi kerja keras untuk mencapai ini ya. Tapi jangan khawatir, apapun yang kita capai atau kita baru mulainya di tengah-tengah atau baru mulai, jangan khawatir. Ini di reset ya, dimulai lagi nanti setelah 25 September. Mau start lagi Uber Bushido, silakan. Yang baru join ataupun yang baru mulai sudah melewati Oktober tahun lalu ya. Jadi kita di reset, kita pasti setiap tahun kita bisa mengejar dengan maksimal. Oke. Nah, ini dia bonus tahunan kita. Atau kalau di kantor-kantor dibilang THR ya. THR-nya gede loh di AFC loh, padahal nggak ngantor tiap hari ya. Oke. Nih, pertama Toreda. Toreda kalau kita mendapat sekali lagi sebelum saya mulai dari bonus THR, bayangin. Tiap hari yang namanya bonus pairing udah dibayar sama AFC, betul nggak? Jam 12 tank dihitung by system 12.30, 12.45 keluar SMS bonus. Bonus pairing kita sudah dikasih, ya. Lalu dari Oktober sampai September dihitung lagi tuh, udah dibayar, dihitung lagi, dikasih lagi bonusnya, namanya bonus tahunan. Toreda, ya, namanya Toreda 100 pairing. 100 pairing yang terjadi ya dalam puasa Oktober sampai September, itu kalau 100 pairing kita dapat $500 atau 5 juta. Lumayan ya. Oke. Nah, lalu Ronin terkumpul 500 pairing. Ya, kiri kanan terjadi pairing, teng 500. Gak usah khawatir, gak usah dihitungin. Di webnya kita tinggal lihat aja. Udah berapa, kita udah jadi apa, kurang berapa. Ya, jadi di sini semuanya udah enak benar deh. Kita tinggal kerja di lapangan aja. Ya, oke, kita mau cek, tinggal kita buka web. Nah, kalau misalnya Samurai, itu 1000 pairing. Ya, terjadi 1000 pairing, ya, lalu kita bisa dapat berapa? $7.500 THR-nya. Lumayan ya? Lumayan banget ya. Nah, terus kalau kita Shogun ya, berapa kita dapat untuk pairing yang 5.000 itu kita sudah dihitung dapat 5.000, kita dapat berapa? Ya, $57.500. Kita kursin dengan iCash-nya 10.000 berapa? 575 juta. Wow, lumayan ya. Bukan lumayan lagi THR. Kayaknya saya ingat-ingat dulu kerja. Kayaknya orang yang kerja gimana-gimana ya. Maksudnya jarang tuh sampai ratusan juta terima THR. Ya, kecuali posisinya udah luar biasa. Gitu kan. Nah, lalu di atas itu Demio. Demio 10.000 ya. Pairing kita terjadi. Lalu diberikan berapa? $157.500. Wow, 1,5 eman ya. Dahsyat ya, AFC. Nah, yang terakhir Bushido ya. Bushido kita 20.000 sampai September nanti kalau terkumpul 20.000 itu mendapatkan 3M75 juta. Ya, luar biasa ya. Dan ini mah cuman presentasi bikin orang semangat gini. No, sudah ada yang jadi Bushido. Ya, sudah ada yang jadi Demio. Sudah ada banyak yang jadi Shogun, Samurai apalagi, Ronin apalagi, Toreda apalagi. Jadi sekali lagi saya katakan, marketing plan ASC itu bukan omong kosong, bukan iming-iming dan lain sebagainya. Saya katakan menyesal kalau tidak segera yang baru mau join, tidak segera pasti menyesal. Kenapa saya katakan ini? Banyak sekali teman-teman saya yang waktu itu tidak mau join dan sekarang sudah setahun, sudah 2 tahun atau kadang-kadang berapa bulan
Itu saya katakan, kalau enggak kita udah bisa sama-sama ratusan juta. Oke, next. Nah, ini dia. Jadi rank-rank nanti itu akan diberikan di Dubai ya. Di Dubainya pun kita gratis kalau kita memenuhi persyaratan. Ada dua pilihan. Jadi pilihan pertama yang kalau kita sudah mendapatkan pairing sampai dengan nanti September 100 pairing, kita cuma tinggal closing 3 diamond. Bayangin, cuma 3 diamond kita dapat gratis ke Dubai. Oke, itu cara pertama. Dan itu hanya bisa berlaku 1 titik, 1 tiket. Oke, nah ada alternatif kedua untuk yang jago-jago closing, ya kan? Wah, mau ajak keluarga dan lain sebagainya biar lihat nih yang dapat rank nih, aduh, keluarga ikut merasakan bahagianya. Oke, nah untuk yang kedua kita bisa mensponsori 8 diamond ya atau BV 7.200. Ya, jadi maksudnya gini, bukan patokan 8 diamond, bisa ruby, sapphire, upgrade dan lain sebagainya. Nanti by system akan dihitung, pokoknya totalnya BV-nya 7.200. Oke? Dan itu berlaku kelipatan. Seandainya 1 titik ternyata selama sampai September bisa mengclosing 7.200 dikali 2 atau misalnya 8 diamond dikali 2 gitu ya. Atau dikali 3 bisa dapat 2 tiket, 3 tiket. Jadi berlaku kelipatan untuk yang sponsor pribadi 7.200. Oke, next. Next nih. Nih. Nah, ini dia. Ini dia yang baru-baru ini diberikan lagi King Sponsor ya. Rewardnya 1 Juni sampai dengan 25 September perhitungannya. Oke. Kita ada 5 orang terpilih nanti yang dapat Brio, ya kan, dan lain sebagainya, Vespa, apa ya, 5 orang yang paling banyak mensponsori. Kalau nggak salah pengumuman tadi udah keluar gitu kan ya. Oke, jadi mau apa lagi? Sudah diberikan yang terbaik, sudah diberi semangat dan lain sebagainya. Yuk kita tinggal kerja. Oke, next nih. Next nih. Nah, ini AFC. Ada akademi ya, AFC International Academy nanti akan diberikan menyusul kalau memang sudah beres dan kita bisa diinfokan. Intinya anak cucu kita ya, kalau kata Niko suka bilang yang dari istri resmi ya, bisa mendapat fasilitas. Nanti mungkin infonya akan diupdate ya. Oke, lanjut nih. Next nih. Nah, ingat ya, tolong kita diberikan begitu banyak dan kita hanya dipesan, jangan lakukan beberapa hal. Contoh 1, kita tidak boleh menggunakan sosmed bernama AFC Life Science, karena itu adalah milik kantor. Contoh, misalnya saya mau bikin untuk sosmed itu namanya Shanti Life Science, gitu kan? Atau AFC Indonesia, atau mungkin AFC, apa whatever, tapi pokoknya jangan AFC Life Science. Ya, itu pesan pertama, tolong kita patuhi. Oke, lanjut. Lanjut nih. Nah, ini dilarang keras kita berjualan di online shop. Ya, jangan sampai gara-gara kita nekat atau kita tidak patuh kepada peraturan ini lalu disuspend. Sudah banyak ya, bahkan kemarin ini dari manajemen sudah mengurus ke Polda kepada orang-orang yang bandel tersebut, karena cukup lama ya kita berusaha mengurus ini secara baik-baik ya, tapi terus bandel, akhirnya diambil jalur hukum ya kalau yang tetap melakukan ini. Saya rasa gini loh, yang sudah jadi member begitu banyak support dan fasilitas, bahkan marketing plan yang sudah ini, masa sih nggak bisa kalau kita nggak online shop ya. Tolong ya, jangan lakukan ini. Kasihan manajemen capek ngurusnya. Oke, next. Next. Next nih. Ini dia, undercutting report dan reward. Jadi, ini menandakan ya, bahwa perusahaan sangat-sangat serius menjaga undercutting. Kenapa? Karena memang salah satu yang merusak bisnis network atau MLM adalah undercutting.
Jadi tolong kita jaga sama-sama. Ini salah satu kita bisa menjaga sama-sama. Jadi kalau misalnya yang melakukan undercutting, kita bisa melaporkan oknum tersebut dengan bukti-bukti yang jelas, baik itu bukti transfer atau mungkin chatting dan lain sebagainya, kita laporkan ke kantor. Kalau dia member biasa, itu kita dapat 1.650.000. Kalau misalnya dia sudah menjadi leader, kita mendapat 19.800.000. Dan kalau nggak salah, Demio atau mungkin Busidonya ya, kita bisa dapat 198 juta ya, belum diupdate ya. Kalau nggak salah ya, bayangkan. Jadi benar-benar AFC ini sangat-sangat serius. Saya juga minta tolong dengan sangat, jangan rusak bisnis kita sendiri, dan kita juga bantu bagaimana kita bisa membantu membersihkan si undercutting ini. Salah satunya kita diberikan seperti ini. Oke, next. Nah, ini bukti AFC tidak main-main. Kita punya pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia. Jadi, serius, sangat-sangat serius. Jangan main-main lagi soal undercutting. Oke, pengacara kita adalah TB Hasanuddin Nasution. Pengacara yang cukup handal dan terkenal, bahkan sudah masuk perhimpunan. Ya, oke, lanjut nih. Ini salah satu kita diberikan 3 level ke bawah kita. Kalau sampai melakukan undercutting, bahkan kita misalnya juga tahu tapi kita diemin dan lain sebagainya, kita bisa dapat juga hukuman apa? Kita bisa hilang rank. Ya, jadi tolong dijaga sama-sama. Ini juga tujuannya daripada manajemen adalah supaya kita bisa mengenal dari 3 kedalaman level ke bawah kita. Oke? Selesai ya, Nick ya? Selesai. Oke, terima kasih semua yang sudah mendengarkan sharing saya. Saya sangat berharap, saya katakan ini dari hati saya yang terdalam bahwa saya sangat bersyukur kalau dulu saya tidak mengatakan yes, saya tidak melakukan keputusan yang tepat melakukan bisnis AFC, saya tidak akan pernah menikmati hasil yang saya dapat sekarang. Ya, pada saat yang paling saya benar-benar pandemi ini, bukan saya bersyukur atau gimana, tapi maksudnya di dalam musibah pandemi, ya, kita pelaku bisnis di AFC, ya, yang serius, yang fokus, yang sudah kerja keras, income-nya tidak berubah, bahkan bisa meningkat. Kalau buat saya, ternyata dalam pandemi ini kita lebih mudah men-sharingkan, memberikan, atau kita menawarkan. Kenapa? Saat ini semua orang sangat care dengan kesehatan. Bukan care lagi, sangat takut, sampai bayangin, seumur hidup saya baru sekali yang namanya lockdown, yang namanya mall tutup dan lain sebagainya. Jadi semua yang sudah memutuskan menjalankan bisnis AFC, benar-benar jangan sia-siakan. Itu pesan saya. Dan yang baru mendengarkan, jangan tunda lagi. Ya, segera putuskan, dan 100 juta ke atas, puluhan juta dan lain sebagainya, pasti yang tadi dipresentasikan Anda akan segera menerima, tergantung dari diri Anda sendiri. Oke, thank you, Nick. Makasih. Oke, teman-teman. Oke, terima kasih Isyanti, Ci Sylvia. Saya akan mungkin masih ada waktu sedikit, saya akan jawab pertanyaan. Mungkin II juga bisa bantu jawab karena pertanyaannya ada nanya nih. Malam Cisyanti, untuk bonus pairing, kalau tadi dari contoh ada sisa, kan katanya tidak hilang. Begitu si rubinya dapat ruby lagi, bisa pairing sama yang diamond sisa 5 paket tadi ya? Pasti. Namanya tabungan berarti kan tidak hilang. Begitu ada di bawah, mau dia pair. Misalnya gini, dapat 1 paket aja yang namanya ruby. Itu langsung ting, pairing lagi. Kita dapat 300 kalau kita diamond. Sisanya berapa? 4 kan? Tetap disimpan. Nah, kalau kebetulan kita dapatnya Sapphire 3 paket, ting, langsung 3 paket. Gitu. Ya, jadi nggak hilang. Oke, pertanyaan kedua. Maaf kurang paham tentang pairing yang tidak balance antara diamond dan ruby sapphire. Pertanyaan kedua adalah, tadi udah dijawab ya. Jika saya ruby sponsor ruby, kemudian yang saya sponsori menjadi sapphire, apakah saya mendapat bonus sponsor lagi? Yes, pasti. Dapat. Oke.
Itu namanya upgrade. Kita pokoknya sampai maksimal diamond, kita akan dapat yang kita sponsori, kita akan dapat bonus sponsornya. Oke. Auto maintenance maksudnya setiap bulan kita dipotong 75 BV. 75 BV apakah sama dengan 1650? Jika demikian artinya every month harus beli satu box dong ya? Gimana maksudnya? Auto maintenance maksudnya setiap bulan kita dipotong 75 BV. Apakah Ya. sama dengan 1650? Jika demikian artinya setiap bulan harus beli satu box dong. Ini gini. Jadi tadi saya katakan untuk yang baru join diberikan waktu 1 tahun. Ya, 1 tahun kalau kita memang melakukan bisnisnya itu udah pasti bonus yang 20% akan kita terima dan itu dipotong langsung direct. Kalau kita tidak melakukan bisnis atau kita tidak benar-benar vakum ya, kosong nol, kita diberi waktu 1 tahun. Benar, 1 tahun kemudian di bulan ke-13 kita harus memang melakukan auto maintenance sebesar 1.650.000. Gitu ya, nih. Atau ini ya teman-teman, jadi Anda nggak ada kewajiban beli 1 bulan, 1 box selama 1 tahun. Tapi andai kata udah tahun kedua pun belum ada tuh, karena itu nggak wajib beli, itu dari bonus Anda sendiri kok yang disisihkan. Andai kata nggak ada bonusnya juga, Anda bisa beli. Kita ada di Auto Maintenance tuh ada jual paket kok, beli 1 box bisa 2 bulan nyala. Jadi nggak harus beli tiap 1 box 1 bulan kok. Ada nanya lagi nih, saya gabung ya? Sorry nih, saya tambahin lagi ya. Maksudnya gini, itu sebenarnya bonus pairing itu udah pasti kita dapat karena kalau kita jalanin bisnisnya pasti itu udah tiap bulan kepotong. Tapi seandainya ada orang kan kadang-kadang nggak mau lah, saya nggak mau auto maintenance dan lain sebagainya. Tapi kalau dia misalnya mungkin sharing sponsorin orang, dia tetap dapat bonus sponsor. Kalau dia diamond mungkin kebetulan dapat bonus masak, dia tetap dapat. Yang nggak dapat hanya bonus pairing, ya, oke? Saya gabung di Ruby untuk upgrade ke Diamond. Apa akumulasi dari paket Ruby-nya atau beli paket Diamond baru lagi? Dan berapa lama batas waktu itu bisa upgrade ke Diamond? Tidak ada batas waktu. Nggak ada batas waktu, teman-teman. Jadi Anda dari Ruby ke Diamond beli selisihnya aja. Udah diakumulasi. Di kami nggak ada tuh kayak gitu-gitu. Nggak ada batas waktu. Anda bisa upgrade Diamond 10 tahun kemudian. Akumulasinya tetap jalan. C, nanya ya. Itu sponsor terbanyak hanya lihat dari jumlah orang. Misalnya, bukan teman-teman, bukan dari jumlah orang, tapi dari omset BV-nya. Jadi kalau saya sponsor Diamond 900 BV, saya sponsor Ruby 150, saya sponsor Sapphire 450 ya. Bukan dari jumlah orang, tapi dari jumlah omsetnya. Dihitung bukan dari jumlah orang. Oke. Udah deh, nggak ada yang nanya lagi. Oke teman-teman. Hari ini sharing dari 001 kita, Sianti Gunawan, finish di Shogun, lagi keep going, fight semuanya. Teman-teman saya mau kasih tahu bahwa bisnis ini seindah itu kok. Anda nggak akan pernah tahu kalau Anda nggak coba teman-teman. Jadi semua pertanyaan kalau ada apa-apa bisa direct ke saya, Sianti Gunawan juga, karena semua di bawah dia juga. Ini semua orang di sini di bawah dia juga. Kita bisa nanya ke siapapun, kita bisa belajar ya teman-teman bagaimana sharing yang baik. So, teman-teman, terima kasih udah invest waktu. Kita nggak mau selalu bertele-tele kalau acara, makanya kalau datang, kalau bisa on time, kita singkat padat. Siaran ulangnya ada di Facebook, tuh di link. Di layar Anda ada live on Facebook, klik linknya, dia akan bawa ke sana. Semua saya mau bilang, terima kasih lagi buat Ci Silvi dari Bandung, Samurai. Terima kasih juga buat Sianti Gunawan hari ini yang udah sharing ke kita semua, kasih ilmu kita semua. Terima kasih juga buat teman-teman yang keep doing investasi waktu. Saya mau kasih tahu bahwa 0 rank 3 bulan lagi akan tutup teman-teman. Annual rank 3 bulan lagi akan tutup. Keep fighting karena apapun kerja keras saya yakin Anda sendiri udah rasakan manfaatnya. Keep healthy, jangan lupa new normal, ikuti protokolnya. Oke teman-teman, acara ini udah tutup. Terima kasih buat semuanya. Bye.